Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya yaitu Frederick Retzel pada tahun 1844 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau biasa dikenal dengan political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kaelen pada tahun 1864 sampai 1922 dan Kurt Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, yaitu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi politik suatu negara, yaitu hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Teori-teori paham kekuasaan. Menurut Machiavelli, kekuasaan suatu negara dapat saja dicapai apabila dilakukan dengan menerapkan politik divide and impere atau disebut dengan politik pecah belah. Kemudian pihak yang kuat tentulah akan tetap dapat bertahan. Namun, sementara menurut Napoleon Bonaparte, kekuasaan suatu negara dapat dicapai apabila didukung oleh militer yang kuat, logistik dan ekonomi yang kuat, serta didukung pula dengan melakukan peperangan. Sedangkan menurut Feuerbach dan Hegel, kekuasaan suatu negara dapat direbut kalau didukung oleh surplus ekonomi tersebut. Saya Zirawina Azitia, NIM 12209193661 atau nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori geopolitik. Apa itu teori geopolitik? Teori-teori geopolitik terus berkembang sesuai dengan sejarah dan tingkat kemajuan manusia dan bangsa-bangsa. Secara garis besar, maka teori-teori ini dapat dirangkum dan dikelompokkan ke dalam teori-teori geopolitik meliputi 1. Teori-teori negara organisme. Teori ini menjelaskan atau menguraikan tentang negara organisme dan ruang sesuai yang telah diajarkan oleh Frederick Retzel 1844 sampai 1904. Teori ini berpendapat bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami suatu siklus hidup, yaitu lahir, tumbuh, dan berkembang, serta mencapai puncak titik optimum, kemudian menyusut dan mati. Di dalam mempertahankan hidupnya, suatu bangsa juga terkena hukum the survival of the fittest, di mana akan terjadi pergaulan antar bangsa dalam rangka memenuhi kebutuhan atau ruang hidupnya. Selanjutnya, teori Kurt Haushofer 1869 sampai 1946 mengembangkan teori Lebensraum dan autarki yang selanjutnya diintegrasikan dan dituangkan ke dalam teori satuan wilayah atau dikenal dengan panregion. Teori Lebensraum atau ruang hidup yang menganggap bahwa negara organisme memerlukan wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam dengan perbatasan yang aman, diintegrasikan dengan teori antarki atau kekuatan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan sendirinya. Teori dasar organisme ini akhirnya menimbulkan wawasan-wawasan atau paham geopolitik yang dianut banyak orang dan kadang-kadang berkembang menjadi paham geopolitik atau wawasan nasional suatu bangsa dan suatu negara. Yang kedua, teori geostrategik global. Teori ini menganalisis pengaruh ruang terhadap cara berpikir dan bertindak suatu bangsa. Dari teori ini lahirlah konsep-konsep geopolitik dengan visi atau cara pandang yang
berbeda-beda dan kadang-kadang malah bertentangan satu sama lain. Cara pandang itu secara garis besar meliputi 1. Wawasan atau paham geopolitik kontinental atau buana, yaitu dikembangkan oleh Sri Halford Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947 dengan teori pulau dan lautan dunia. Hipotesisnya yang terkenal dalam teori ini adalah tentang adanya kecenderungan kekuasaan itu mengarah kepada world empire yang berpangkal di daerah jantung dan heartland. Teori jantung ini kemudian berkembang kepada teori bulan sabit. Yang kedua, wawasan atau paham geopolitik kekuatan laut atau sea power atau kelautan. Paham ini dikembangkan terutama oleh Alfred Mahan pada tahun 1840 sampai 1914. Teorinya mengatakan bahwa kekuatan laut dipengaruhi oleh letak geografi bentuk bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak bangsa, dan sifat pemerintah. Selanjutnya dikatakan pulau bahwa lautan adalah sumber penting untuk mencapai kekayaan bangsa. Yang ketiga, wawasan atau paham geopolitik tanah pinggiran atau rimland. Teori ini dikembangkan oleh Nicholas Spiegelman. Ini menolak teori kekuatan daerah jantung, namun menyatakan siapa Eurasia akan menguasai nasib masa depan dunia. Yang keempat yaitu wawasan atau paham geopolitik kedirgantaraan atau penguasaan udara. Paham ini dikembangkan oleh tokoh yaitu Giulio Doucet pada tahun 1869 sampai 1930. William Michel pada tahun 1879 sampai 1946 dan Alexander Bessersky pada tahun 1894 sampai 1950, di mana pandangannya adalah bahwa nasib hari depan terletak di udara. Dan oleh karena itu perlu adanya kemampuan keunggulan udara mutlak dan bukan hanya supremasi udara lokal atau sementara. Yang D. Latar belakang pemikiran wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di udara dan ruang antariksa, dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku masing-masing yang memiliki budaya adat istiadat yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Yang ketiga, aspek geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan potensi yang unik. 1. Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Dan B. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Yang keempat, aspek kesejarahan. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan semangat kebangsaan untuk mencapai bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu
merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Jadi, kita sebagai generasi muda yang nantinya akan membawa perubahan di masa mendatang, kita harus selalu menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah membuat bangsa Indonesia dari keterpurukan sampai merdeka, sehingga kita harus tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia serta menghargai dan menghormati antara ras, agama, suku, adat yang berbeda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Amalia dari kelas 2A jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu paham kekuasaan. Falsafah negara Indonesia memandang kekuasaannya adalah bahwa Indonesia cinta damai, akan tetapi Indonesia lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua adalah konsep geopolitik Indonesia. Konsep ini menganut paham bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau arsipelago. Berbeda dengan negara lain yang beranggapan bahwa laut adalah pemisah pulau-pulau, bagi Indonesia, laut adalah perekat seluruh kawasan di Nusantara menjadi kesatuan, yaitu tanah air. Berikutnya saya akan membahas tentang kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang diciptakan oleh bangsa Indonesia, dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Selanjutnya saya akan membahas tentang arah pandang wawasan Nusantara. Terdapat dua arah pandang, yaitu ke dalam dan keluar. Yang pertama adalah ke dalam. Bangsa Indonesia harus mampu peka dan mencegah faktor-faktor yang mungkin akan menyebabkan disintegrasi bangsa, dan bangsa Indonesia juga harus mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah arah pandang keluar, di mana dalam kehidupan internasional bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia atau kepentingan nasional dalam seluruh aspek kehidupan. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, yaitu yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan politik dan kesatuan pertahanan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari sengketa antar negara dengan luas perairan yang luas serta bertaburnya ribuan pulau-pulau di dalamnya dianggap sebagai kesatuan yang tak terpisahkan alias kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memakai istilah yang dapat dipakai sehari-hari, yakni tanah air. Implementasi wawasan Nusantara dalam konsep geopolitik.
Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Tantangan dalam pengimplementasian wawasan Nusantara. Yang pertama, perbedaan masyarakat. Kondisi pembangunan sosial secara menyeluruh belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi NKRI agar tetap tegak dan utuh. Yang kedua, globalisasi. Perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batasan negara. Dalam tingkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih terbatas, pemahaman tersebut merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi yang menekankan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Hal ini dapat meruntuhkan sikap pendirian dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan. Yang keempat, kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia mempunyai kedudukan dan kewajiban sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.